وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد قال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dari halaman 5 mulainya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi al-kaini fil ama. Kayaknya nggak jelas suaranya. Nggak usah gede-gede, sedikit aja. Orangnya dikit. Al-mausufi bil istiwa jalalu dhatihi ba'da faraghihi min khalqi ardihi ila khalqi samawatihi. وأنزل القرآن في ليلة القدر وهي ليلة المباركة إلى السماء الدنيا جملة بسوره وآياته ورحل السيارة بمنازل المجز والتخليص وجعل ذلك مما تمدح به من تقديراته وأسرى بسيدنا محمد عبده صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام عبده صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى قاب قوسين أو أدنى ليريه من آياته. Segala puji bagi Allah yang ada di ama. Artinya Allah ada, tapi adanya itu fil ama. Ini sesuai daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya di mana Allah sebelum menciptakan alam ini, sebelum ada ciptaan, Rasulullah jawabnya fil ama. Kalau kata bahasa kita mah begini, kalau kita ditanya sesuatu, kemudian kita enggak tahu sama sekali, apa jawabnya dah? Orang kita kalau ditanya sesuatu, kita enggak tahu sama sekali, biasanya jawabnya apa? Gelap, kan gitu. Awah gelap, gitu. Ama itu kan buta, buta itu kan gelap. Jadi Allah berada di awah gelap, gitu istilahnya. Artinya tidak tahu sama sekali. Nabi yang ditanya begitu. Di manakah Allah sebelum menciptakan sesuatu? Fil ama, kata Nabi. Artinya enggak tahu. Kenapa? Karena bukan ada tempat yang boleh ditunjuk di mana. Aina, jihah. Kemudian al-mausufi bil istiwa. Digambarkan di mana Allah ada, di mana ada itu tidak ada pertanyaan untuk di mana, ama. Namun disifati istiwa. Istiwa itu tidak perlu ditanya apa artinya. Kalau digunakan untuk orang, istiwa itu adalah bersila di atas singgasana. Tapi tidak layak untuk Allah. Makanya al-istiwa ma'lum. Ya, untuk Allah itu dah artinya paham aja dah. Ya. Wal kaifiyatu, cara istiwanya ya itu tidak tahu. Majhul. Ya. Wassu'al bid'ah. Untuk kita bertanya saja dalam pikiran itu satu pertanyaan yang tidak boleh dipertanyakan. Bid'ah. Wal imanu wajib. Mempercayainya Allah istiwa wajib. Makanya al-mausufi bil istiwa disifati dengan istiwa.
Suara apa itu? Jalalu dzatihi ba'da faraghihi, zatnya maha jalal setelah dia selesai menciptakan bumi, kemudian menuju menciptakan langit. Wa anzalal Qur'ana fi lailatul qadar, dan dialah yang menurunkan Quran pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu wahia al-lailatul mubarakatu ila sama'id dunya, malam yang penuh berkah ya, di langit dunia ya, jumlatan, secara jumlah. Bisuwarihi, surat dengan surat-suratnya. Al-Quran itu surat-suratnya ada, ayat-ayatnya ada. Warahala as-sayyaratu, kemudian rihlah, pergi. As-sayyaratu ya, kapilah tersebut fi manazilil majzi wa takhlis, di manjilah-manjilah yang penuh bercampur dan murni. Wa ja'ala dzalika mimma tamaddaha bihi min taqdiratihi, dan dijadikan termasuk yang terpuji dari takdir-takdirnya. Artinya Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh berkah. Diturunkannya ke langit dunia secara jumlah, diturunkannya. Artinya Al-Quran diturunkan di Lailatul Qadar, itu malam yang penuh berkah, diturunkan di langit dunia secara jumlah. Sudah lengkap, ada suratnya, ada ayatnya, dia ada di dalam dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru kemudian turun ya, turunnya adalah ada yang berdasarkan sebab akibat turun, ada yang memang murni turun begitu saja. Wa asra bis sayyidina Muhammadin abduhu au abdihi, kemudian Nabi mengisrakan Sayyidina Muhammad sebagai seorang hamba Allah, lailan, di satu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila qaba qausaini au adna, sampai qaba qausain. Apa qaba qausain itu? Qaba adalah dekat, qausain dua busur panah, bahkan au adna, bahkan lebih dekat. Liyuriyahu, dekat kepada Allah itu diumpamakan seperti dekatnya dua busur panah ditempelin, tak, bahkan lebih dekat lagi. Untuk apa dekat kepada Allah? Untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Wa habata Adama ila ardi ibtilaihi, dan diturunkan, Allah menurunkan Adam ke bumi ujian. Dunia ini bumi ujian. Kalau di surga nggak ada ujian. Ya, serba enak. Kenapa di kita kalau di dunia ini kalau kepengen sesuatu perlu ada rentang waktu yang kita lalui. Dan di waktu-waktu itu ada usaha yang kita lakukan di ruang waktu itu. Kenapa? Karena itulah takdir Allah. Pada hakikatnya Allah yang menciptakan sesuatu yang secara zahirnya kita yang melakukan, padahal Allah yang menciptakan. Itu.
Kenapa Allah menciptakan tidak sekaligus saja? Karena dunia ini hanya sebuah tampilan yang durasinya sangat sedikit. Seperti tampilnya klise-klise di layar. Kan satu klise itu kan satu tampilan, sedikit sekali. Kalau tidak diulang, bukan diulang, kalau tidak terus ditampilkan baru, maka tidak timbul gambaran yang sempurna. Itu muncul. Kenapa? Karena memang yang disebut dunia adalah tampilan itu. Seperti tampilan di layar adalah tampilan klise yang ditampilkan. Sedangkan di alam akhirat disebut negara abadi. Jadi tidak ada pergantian waktu. Maka tidak capek. Itu. Maka yang ada enak, nyaman di surga. Maka di dunia ini disebut negeri ujian. Ya, ibtila. Ya, ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Wa akhrajahu min jannatihi dari naimihi wa ladzatihi. Dikeluarkan dari surga, negeri nikmat dan kelezatan. Itu kisah Nabi Adam. Kalau kisah Nabi diisrakan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai Qoba Qausaini au adna. Ya. Dan Sayyidina Adam diturunkan ke bumi. Ya, dikeluarkan ke bumi itu dari surga. Wa rafa'a Idrisa alaihissalam min alamil aqwan ila an anzalahul makanil ali fi awsati darajati. Ya, Nabi Idris juga diangkat dari alam semesta ini kepada Allah tempatkan, Allah turunkan di tempat tinggi di tengah derajatnya. Wa hamala nabiyahu Nuhan baina talatumi amwaji bahri tawfanihi fi safinati najatih. Sementara Allah membawa Nabi Nuh di tengah tamparan ombak, di lautan topannya, di dalam safinah, kapal keselamatannya. Wa dhahaba bi Ibrahim khalilahu liyamnahahu ma syaa min hidayatihi wa karamatihi. Dan Allah membawa Nabi Ibrahim kekasihnya untuk diuji apa yang Allah kehendaki. Ya Allah, artinya untuk diuji menurut kehendaknya sebagai petunjuk dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana Nabi Ibrahim itu diujinya di mana? Dibakar di api. Wa akhraja Yusufa an abihi summa atba'ahu abahu liyusdifahu fi ma ra'ahu fi manamihi min ahsani bisyaratih. Allah mengeluarkan Yusuf dari bapaknya dengan kisah dibawa oleh saudaranya, kemudian dibuang ke sumur, ya, bajunya diambil, dikasih darah buruan, dilaporkannya digigit macan, ini tinggal bajunya robek sedikit. Ya. Kemudian Allah atba'ahu abah, ya, kemudian diikutkan oleh Allah kepada bapaknya untuk ya diperolehnya pada apa yang ia lihat dalam tidurnya dari berita yang terbaik. Ada berapa? 13 bintang yang sujud dan ya, yang maknanya adalah menjadi seorang nabi. Wa asra bi Lutin alaihissalam wa ahlahu aw wa ahlihi liyunjiyahu min naqamatihi. Di mana di zaman Nabi Lut di situ tumbuh kehidupan gay, LGBT, ya, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan.
Nabi Lut berada di tengah masyarakat itu. Allah mau hancurkan mereka, maka diselamatkanlah. Malam-malam Nabi Lut pergi dengan keluarganya, lalu Allah hancurkan, ya, untuk diselamatkan dari naqamatih, dari kecelakaan. Wa ajala Musa alaihissalam an qaumihi lima jaa rabbahu limiqatih. Dan disegerakan Nabi Musa untuk meninggalkan kaumnya karena ia datang kepada Tuhannya di tempat waktu pertemuannya. Wa alaha lahu nuran fi surati narin. Allah perlihatkan kepadanya cahaya dalam bentuk api. Liyatafarragha ilaihi, untuk dia lihat Allah di situ. Fanadahu min hajatihi, maka dipanggil oleh Allah untuk memenuhi keperluannya. Fasa'a ilaihi fahabahu bimunajati, maka Nabi Musa segera pergi kepada Allah, kemudian ya, ditanganilah segala munajatnya. Wa akhrajahu faran min qaumihi, dikeluarkan lari dari kaumnya, liyursilahu bitakrimatihi birisalati, untuk diutus dengan membawa kemuliaan, yaitu membawa risalah Allah. Wa asra biqaumihi, kemudian diperjalankan oleh Allah juga membawa kaumnya, liyughriqa man naja'a rabbahu, untuk Allah tenggelamkan orang yang mempertikaikan Allah, Fir'aun, ya, urububiyatahu min tughatihi, yang mempertikaikan Allah, yaitu mempertikaikan ketuhanan Allah, ya, dari kesombongan orang yang pertikaikan tadi, yaitu Fir'aun. Wa atba'ahu hina faraqal adab bi ilmihi fi talabi man 'allamahu min ladunhi ilma wa atahu rahmatan min rahmati. Dan disertakan oleh Allah ketika dia meninggalkan adab di dalam ilmu, ya, ketika mencari orang yang mengajarkan dia ilmu yang dari ilmu yang dari sisi Allah. Ini kisah-kisah singkat tentang peristiwa-peristiwa para nabi-nabi, ya. Artinya itu sebuah perjalanan bagi nabi, ya, yang Allah perjalankan. Karena saya lupa, karena judul buku ini Al Asfar min Nataizil Isfar. Itu asfar maksudnya adalah al-asfar, yakni al-azhar, menjahirkan dari hasil isfar perjalanan, ya. Al-asfar min nataizil isfar, ya, menjelaskan tentang hasil perjalanan. Ya. Maka semua orang berjalan, gitu, diperjalankan oleh Allah. Kita dulu di sini di mana sebelum sini? Di perut ibu. Sebelumnya lagi, ya, berada di dalam sperma. Sebelumnya lagi makanan, ya, apa yang ada di alam semesta ini. Bahkan sebelum itu lagi ada di alam azali. Nanti kemudian setelah dari semua ini pergi ke akhirat. Itu namanya, ya, safar. Diperjalankan oleh Allah. Maka buku ini menjelaskan tentang apa yang diperoleh dari perjalanan, ya, manusia yang Allah perjalankan. Lihat para nabi-nabi juga Allah perjalankan. Wa hamala nabiyahu Musa alaihi salatu wassalam fi tabutihi wa huwa la yaqil fi yammi halakati. Bahkan Allah membawa Nabi Musa
tabutihi, di dalam tabutnya, kotak petiknya, dan dia tidak tahu di lautan kehancurannya. Wa azhaba nabiyahu Yunus mughadiban fadhiqa alaihi fi batni hutin fi zulumatih. Allah perjalankan pula Nabi Yunus dalam keadaan marah. Lalu Allah buat Nabi Yunus itu berada dalam kesempitan di perut hut, ya, dalam kegelapan. Nabi Yunus itu dakwah kepada orang tidak merespon, ya, marah. Maka dia angkat tangan berdoa untuk dihancurkan saja umat itu. Lah kalau dihancurin dianya di mana? Ya, akhirnya ringkasnya diselamatkan oleh Allah, naik perahu, ya, kemudian dicebur, ya, singkatnya diceburin sama nahkodanya, maka ditangkaplah di mulut ikan dan kemudian menyelam di laut. Gitu. Wa absalatu Talut bil junud wa fihim Dawud alaihissalam liyabtaliyahum binahril balwa liyatamakkan min sahibi gharafatih. Maka Allah pisahkan Talut dengan tentaranya, di mana di dalam tentara itu ada Daud, untuk diuji mereka itu dengan sungai musibah itu balwa, agar ya tamakkan, diketahui orang yang menciduk air nahar itu. Ya. Wa akhraqal afaq bidzil qarnain, menembus afaq seorang yang bernama Dzulqarnain, liyuqima suddan baina ta'iin, untuk membangun satu bendungan, satu batas bendungan di antara orang-orang taat min ibadillahi, ya, dari hamba Allah, dan antara orang yang maksiat. Dibikin bendungan yang terpisah, ini orang taat, ini orang maksiat. Wa anjala ruhal amin ala qulubi ahli nubuwatih, Allah turunkan malaikat ke hati para nabinya. Wa as'adal kalimat thayyibah ilaihi ala buraqil amali salih liyukrimahu bi musyahadati dzati. Ya, kemudian Allah, ya, naikkan al-kalimi thayyib, yaitu Rasulullah SAW di atas buraq amal soleh, untuk dihormati dengan menyaksikan zat Allah. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin khairi man takhallaqa bi asma'ihi wa sifatihi. Selawat Allah ke atas junjungan Nabi kita Muhammad SAW, sebaik-baik orang yang berakhlak dengan nama dan sifat-sifatnya. Wassalamu alaihi wa ala alihi min ashabihi wa qarabatihi, dan keselamatan ke atasnya, atas keluarga, sahabat dan kerabatnya. Wa azwajihi wa banihi wa banatih, istri-istri, putra-putra dan putri-putrinya. Amma ba'du, fa innal asfar salasatun la rabi'alah. Sebetulnya judul di luar itu salah, yang benar al-isfar an-nataijil asfar. Kalau judulnya itu al-asfar minata, salah. Yang benar al-isfar an-nataijil asfar. Isfar itu izhar, menjahirkan hasil perjalanan. Karena asfar jamak safar, ya, asfar jamak safar. Jadi yang benar bacaannya al-isfar an-nataijil asfar. Makanya Pak, innal asfar salasatun, perjalanan ada 3, la rabi'alaha, enggak ada 4-nya. Asbatahal haqqu azza wa jalla, dan Allah telah menetapkan 3 perjalanan itu. Pertama, wahiyya safarun min indihi, pertama perjalanan dari sisi Allah. Kedua, wasafarun ilaihi, perjalanan menuju kepada Allah.
Dan yang ketiga, wasafarun fihi, berjalan di dalam Allah. Wa hadza safaru fihi huwa safarut tiyah autihi wal hayrati. Faman safara min indihi faribhuhu ma wajad wa dzalika huwa rabhu. Wa man safara fihi lam yarbah siwa nafsih. Perjalanan ini perjalanan di dalam Allah ini itu perjalanan kesesatan dan kebimbangan. Perjalanan kan ada min indih, kemudian safar ilaih, safar fih. Dan safar fih ini adalah safar tih atau hayrah. Ya. Maka paman safara min indi, barang siapa yang berjalan dari sisi Allah, maka keuntungannya apa yang didapatkan? Apa yang dia dapatkan? Kita datang dari Allah, ditakdirkannya kafir ya dapat kafir, ditakdirkannya muslim dapat muslim, ditakdirkan. Ya. Wa dzalika huwa ribhu, apa yang dia dapatkan itulah keuntungannya. Wa man safara fihi, barang siapa yang berjalan di dalam Allah, lam yarbah siwa nafsi, tidak ada mendapat keuntungan kecuali dirinya. Wasafarani al-awwalani, dua perjalanan yang pertama yaitu safar min indih dan safar ilaihi, lahuma ghayatun yasiluna ilaiha, keduanya mempunyai tujuan. Safar indih dan safar ilaihi itu ya punya tujuan yang dicapainya. Wa yahutuna an rihalihim, ya, dan apa, wa yahutuna an rihalihim itu artinya sudah sampai maka ya, dia tidak lagi berjalan, ya, tidak lagi berjalan. Wa safarutih la ghayata lahu, adapun safar kesesatan itu ya, tidak ada ujungnya, tidak ada tepinya. Itu di bawah at-tih maksudnya adalah as-sahra wal mafazah, la nabata fiha wala ma. Ya. Tih asalnya adalah padang pasir yang tidak ada tumbuhan, tidak ada air. Itu tih asalnya. Jadi kalau tih itu berada di tengah padang pasir, udah nggak ada air, nggak ada tumbuh-tumbuhan. Nah, orang yang dalam keadaan sesat seperti orang yang ya, jalan di padang pasir. Wa tariqul lati yamsi fihal musafiruna tariqan. Jalan yang ditempuh oleh orang musafir ada dua. Tariqun fil barri wa tariqun fil bahr. Perjalanan laut dan perjalanan darat dan perjalanan laut. Ya, kalau jalan yang ditempuh oleh orang musafir itu ada dua, ada di laut, ada di darat. Allah berfirman, huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Secara makna ibarah ya, memang kita berjalan ada laut, ada darat. Gitu. Maka secara isyarah pun ada laut, ada darat. Wa huna nuktah wa hiya annahu ta'ala ma quddimal barru 'alal bahr. Ya, di mana Allah Ta'ala mendahulukan darat ke atas laut. Wa tahammama bi taqdimihi, dan tujuan didahulukannya tidaklah maqaddimah, tidaklah Allah mendahulukan laut di atas darat ke atas laut, dan tahammama bi taqdimi dimaksudkan didahulukannya illa liyu'lima, melainkan untuk memberitahu annahu man qaddira alal barri la yusafir fil bahr. Untuk
pemberitahuan, untuk diberitahu bahwasanya orang yang ditakdirkan berjalan di atas darat berarti tidak berjalan di atas laut, illa darurah, kecuali darurah. Wa kana Umar bin Khattab yaqulu laula hadza al-ayah thumma yusayyirukum fil barri wal bahr. Ya. Maka Nabi Sayyidina Umar pernah berkata, kalau tidak ada ayat ini kemudian membaca yusayyirukum fil barri wal bahr, walau lam yakun fil isyarati ila taskis safar illa qaulihi ta'ala fi dzalika inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur lakanat hadhil ayatu kafiyah. Ya, tidaklah, andaikan tidak di dalam isyarah ini untuk meninggalkan safar kecuali firman inna fi dzalika la ayatin. Kenapa ada perjalanan laut dan darat? Ya, itu adalah sebuah tanda-tanda ayat. Ya, untuk apa? Untuk orang yang bersabar dan untuk orang yang bersyukur. Sebetulnya cukup ayat itu. Ya, kita paham Allah perjalankan kalian di daratan dan di lautan. Summa naqulu wa ma minha safarun min hadhihi salasati al-asfar illa wa sahibuhu fihi ala khatar. Kemudian kami berkata, tidaklah di antara perjalanan tiga itu melainkan si sahibnya, ya, orang yang memiliki perjalanan itu dalam keadaan bahaya. Illa an yakuna mahmulan kal isra. Berbeda kalau itu mahmul. Ya, mahmul itu bukan dia yang berjalan tapi diperjalankan, ditanggung seperti Isra. Fakullu man supira bihi naja. Maka setiap orang yang diperjalankan, ya, maka selamat. Wa kullu man safara min ghairi an yusafira bihi fa huwa ala khatar. Setiap orang yang berjalan, ya, karena bukan an yusafir bihi, an yusafar bihi, ya, tidak diperjalankan, maka dia bahaya. Jadi berbicara tentang kita hidup, kalau dengan tubuh kita, maka itu bahaya dengan nafsu. Tetapi jika hidup dengan rohani kita, itu artinya diperjalankan oleh Allah, maka selamat. Ya. Summa innahu lamma kana al-wujudu mabdu'uhu 'alal harakah lam yatamakan an yakuna fihi sukunun li'annahu law sakana la ada ila asli. Kemudian wujud ini, ya, ketika permulaannya itu, permulaan wujud ini adalah haraka, bergerak, maka lam yatamakan an yakuna fihi sukun, maka di dalam wujud ini diam itu tidak terus menerus, lam yatamakan, ya, karena andaikan terus diam maka kembali ke asal. Jadi wujud ini dimulai dari gerak. Gerak itu artinya pindah dari diam ke diam. Kalau tidak dipindahkan dari diam ke diam, maka kembali ke asalnya adalah tidak ada, wahwal adam. Makanya saya memberikan contoh proyektor itu kenapa? Coba, ada gambar di proyektor, gambar hidup. Sebetulnya itu tampilan dari klise yang diam itu. Ya, klise kan diam. Ya, tapi mulai wujud adalah digerakkan klise yang satu, ditampilkan ke situ gambarnya. Kemudian udah, nah, lalu pindah kepada klise baru, itulah kehidupan. Andaikan tidak dibuat sedemikian itu, maka kembali ke asal. Udah, tidak ada di gambar itu. Kita kalau tidak Allah tampilkan tidak ada, kalau tidak Allah perjalankan tidak ada. Jika kita merasa berjalan sendiri, itu bahaya. Itu sebab hidup ini perlu akhlak di dalam jiwa agar kita selamat, karena akhlak itulah yang menggerakkan kita berjalan. Ini namanya diperjalankan, bukan berjalan sendiri. Fala yazalu as-safaru abadan fil alamil ulwi was sufli. Maka perjalanan ini terus menerus, baik di alam ulwi dan suflinya. Wal haqaiqu al ilahiyatu kadzalik. Begitu juga fakta-fakta ketuhanan. La tazalu fi safarin. Ya.
dan terus berjalan. Ghadiyah wa ra'iha, pergi dan pulang. Wa qad jaa'a an-nuzulur rabbani ila sama'id dunya, maka turunnya Tuhan dalam bentuk anugerah, pemberian segala macam itu turun, datang ke langit dunia. Wa qad jaa'a al-istiwa'u ila sama' ala ma yutihin tanzil, dan juga Allah istiwa ke langit. Untuk apa? Untuk sesuatu yang Allah berikan dalam bentuk tanzil, diturunkan. Habis bikin bumi lalu ke langit. Sebetulnya itu sebuah pernyataan, Allah bikin kemudian Allah tanggulangi, Allah tangani. Ya, bukan habis bikin pindah ke langit duduk. Ya. Ungkapan secara lingualnya, bahasanya seperti itu, sebetulnya maknanya adalah makna ketuhanan. Maka di situ dikatakan jaa an-nuzulu rabbani ila sama'i dunya. Ya. Nuzul rabbani ke langit dunia. Datang nuzul rabbani. Allah ciptakan di bumi ini, itu nuzul rabbani, ciptaan. Ya. Lalu istiwa ke langit untuk memberikan apa yang diturunkan itu. Tubuh kita ada, habis begitu ya Allah tangani kehidupannya. Ini namanya Allah dari langit. Bukan langit tempat, tetapi langit kedudukan. Wa nafyul mumatsalati wa tashbih, maka dinafikan kesamaan dan keserupaan. Ya. Wa amma al-alamul ulwi fala tazalul aflaq dairatan biman fiha. Ya. La tuskan walau sukinat batulal kaun wa tamma nizamul alam wantaha. Alam ulwi itu adalah palak yang terus berputar di dalamnya dan tidak diam. Kalau diam, alam hancur. Maka terjadilah sistem alam semesta itu. Wasiyahatul kawakib fil aflaq, dan perjalanan planet di dalam palak itu. Safar laha, ya, perjalanan, ya, supirolaha diperjalankan kawakib itu. Wal qamaru qaddarnahu manazil, bulan juga telah ditentukan turunnya itu. Wa harakatul arkanil arba'ah, dan juga pergerakan kepada rukun 4, kiri, kanan, depan, belakang, artinya barat, timur, selatan, utara. Wa harakatul muwallidat fi kulli daqiqatin bitaghyir, dan pergerakan generator, ya, di setiap detik itu berubah. Apa muwallidat itu? 4 perkara itu: api, air, tanah, dan udara. Wal istijabatu fi kulli nafsin, dan respon dari Allah itu pada setiap jiwa. Itu. Wasafarul afkar fi mahmudin wa mazmun, perjalanan pikiran tentang terpuji dan tercela. Wasafarul anfas, perjalanan nafas minal mutanafis. Ini juga semua perjalanan. Wasafarul absar, mata perjalanannya fil mubsarat, apa yang dilihat, yaqzatan wa nauman, baik dalam keadaan jaga, dalam keadaan tidur. Wa uburuha min alamin ila alamin bil i'tibar, ya, dan ubur, menyeberang dari alam ke alam lain untuk mengambil pelajaran. Kita kan sekarang di bumi ini, kemudian kita tidur, tapi ada alam yang berjalan ke alam lain, dia melihat sesuatu, ya, yang kita sebut mimpi. Wa hadza kulluhu safarun bila syak inda kulli aqilin, semua itu perjalanan bagi orang yang berpikir. Wa qad dhahaba ba'duhum ila anna alamal ajsam min waqti khalqihi llahi min waqtin khalaqahu Allah lam yazal bi jumlatihi nazilan
wala yazalu fil khala'il ladzi la nihayatalah. Ada sebagian ulama sufi berpendapat bahwasanya alam tubuh ini sejak waktu dia diciptakan, ya, lam yazal bi jumlatihi, senantiasa tubuh itu secara utuh nazil turun. Bukan, kita ini bukan satu benda dilemparkan udah, tidak, kita ini setiap saat turun. Makanya perumpamaannya adalah proyektor kan, setiap saat kan gambar yang diprojektor yang kita lihat itu hidup secara sempurna, padahal itu klise demi klise, turun, 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 turun. Perangkat yang ada di dalam tubuh menyaksikan kita, ya, dari takdir ke takdir, dari gerakan ke gerakan, halus sampai melupakan kita hakikat wujud kita yang sebentar. Nah, jika orang punya akhlak, punya sifat mulia, akhlak itu cahaya, cahaya itulah yang menyaksikan hakikat dirinya. Ternyata hidup ini sebentar. Maka selalu mereka para aulia itu mengatakan mau mati, hidup ini mau mati. Memang mati hidup, mati hidup, mati hidup, mati hidup, mati hidup, mati hidup, mati hidup. Kita kalau berpikir mau mati terus berhenti nggak berbuat apa-apa, karena memahaminya dengan akal. Tapi jangan jiwa rohani, ya, justru dia setiap saat waktunya itu mesti taat isinya. Karena nggak ada hari esok, itu tidak ada. Dia hanya sekarang yang dia bisa miliki, yang besok tidak diwujud, dia tidak dapat menyaksikan wujud itu. Dan yang dulu-dulu lupa, nggak diingat-ingat, sampai dendam romannya. Itu dia hidup dengan dirinya, bukan hidup dengan Allah, bukan diperjalankan oleh Allah. Walal haqiqati fala tazalu fi safarin abadan, secara hakikat dan terus menerus dia dalam perjalanan selamanya. Min waqti nas'atina, sejak dari ditimbulkannya, wa nas'ati usulina, ditimbulkan usul kita, ila malanihayata. Nabi Adam lahir manusia, lahir lagi manusia, lahir lagi manusia. Tipe perjalanannya semua sama. Muncul, 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 muncul. Wa idzalah halaka manzilun, jika muncul kepadamu satu tempat, satu kemunculan, kamu berkata pada waktu itu, hadha huwal ghayah. In fataha alaika minhu tara'iqun akhar. Maka kamu mengatakan, ini ada habis. Terbuka kepadamu dari situ jalan lain. Kan kita selalu melakukan satu, udah, besok apa lagi ya? Udah, besok apa lagi ya? Udah. Padahal itu adalah takdir yang Allah turunkan kepada kita perjalanan. Ya, nggak ada udahnya. Tazawwadta minhu, ada pelajaran di situ yang kau jadikan bekal. Oh, orang mesti baik, orang mesti, ya. Tapi enggak, orang udah berbuat salah, besoknya berbuat lagi, berarti nggak ngambil pelajaran. Orang udah ngomong salah dan tidak mengambil pelajaran bahwa itu, ya. Orang berpikir salah, tidak mengambil pelajaran. Selama dia tidak diperjalankan oleh Allah, tersesat. Ya. Wan sarafat, kemudian jalan tadi pergi. Fama min manzilin tusyarrifu alaihi illa wa yumkin an taqula huwa ghayati. Tidaklah satu manzil itu sesuatu yang turun, artinya sesuatu kehidupan, sesuatu tampilan yang kosong-kosong, melainkan, ya, mungkin engkau berkata, inilah ghayati, tujuanku. Coba lihat, enak banget kalau sekolah tinggi. Udah sekolah tinggi, deh
kudunya mah kerja ini. Lah udah sekolah tinggi-tinggi kerja. Udah kerja. Lah masa dewekan baik kudu kawin. Tuh. Ya, udah kawin, ilo kedua-dua baik. Kan kalau ngedenger tangisan bocah indah. Udah dapet tangisan bocah, gedeg. Bocah nangis baik ya. Lihat. Setiap satu manzil, satu nuzul, satu tajalli, satu tampilan, satu kehidupan, dia kira itu berakhir. Ada lagi, insarapat pergi lagi, dia nyongsong lagi. Ya, manzil yang diturunkan baru, kemudian wah udah dah, di situ dah. Enggak berhenti. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Disitulah kenapa kita perlu sifat-sifat mulia di dalam hati, perlu akhlak. Innama bu'istu liutammim makarimal akhlaq. Summa innaka idza wasalta ilaihi lam talbas an takhruja anhu rakhilan. Udah sampai di situ, tidak lama kemudian kamu meninggalkan dan pergi. Dan terus begitu. Wa kam safarta fi atwaril makhluqat ila an takawanat daman fi abika wa ummik summa ijtama'a min ajlik an qasdin li zuhurik aw ghaira qasdin fantaqalta maniyya summa fantaqalat maniyya summa intaqalat min tilka surah alaqah ila mudghah ila izam summa kusiyal izama lahma summa unsyiat nas'atan ukhra summa ukhrijat ila dunya fantaqalat ila tupula wa minat tupula ila siba wa minas siba ila syabab wa minas syabab ila al-futuwa wa minal futuwa ila al-kuhula wa minal kuhula ila saykhuha wa minas saykhuha ila al-haram wa huwa ardalul umri wa minhu ila al-barzah fasafarat fil barzah atau fasafarta fil barzah ila al-hasyar summa minal hasar ukhdista atau ukhdisat safaran ila sirat imma ilal jannah wa imma ilan nar in kunta min ahliha wa in lam takun min ahliha safarta nar ilal jannah wa minal jannah ila kaibir ru'yah fala tazalu tataraddadu bainal jannati wal kathibi daiman abada. Inilah berapa banyak kamu berjalan dalam atwar al makhluqat. Atwar itu taur, fase. Maka jika orang terbuka hatinya, maka hidup ini hanya taur. Ya. Sebuah fase kaya, miskin, ya. Gitu. Kepada kamu diciptakan tadinya darah di bapak dan ibumu. Darah, berhimpun darah itu untuk kamu, baik disengaja dimunculkannya kamu, tidak disengaja. Ya, ada orang sengaja bikin keluar anak, ada yang nggak sengaja. Begitu bunting bininya, yang kapan ya kita ya? Oh, yang itu kali. Ya. Berubah menjadi mani, pindah. Habis dari mani berubah menjadi bentuk alaqah, daging yang melekat. Lalu mudghah, karakter yang melekat, kemudian jadi daging, jadi tulang, di tulang dibungkus daging lagi, lalu dibuat dalam bentuk lain. Setelah itu dikeluarkan di dunia, ya, kemudian berubah menjadi kecil berubah menjadi anak muda menjadi ya, soba itu anak kecil menjadi anak muda menjadi kuat menjadi kuhulah, ya, tua. Dari kuhula itu menjadi saykhukhah, ya. Saykhukhah itu artinya udah tua sangat. Dari tua sangat haram pikun, dan itulah umur yang paling hina. Kemudian dari situ pergi ke barzah. Dari barzah berjalan ke hasyar, dikumpulkan kemudian ada perjalanan di siratul mustaqim. Imma ke surga atau ke neraka. Jika engkau memang ahlinya. Kalau ahli surga, kalau tidak, ya, maka jika tidak ahli surga, maka jalan ke neraka dulu, baru kemudian ke surga. Kalau sudah di surga, nanti berada di satu tempat yang tinggi untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sejak saat itu hidupnya hanya senantiasa surga, lalu naik ke tempat tinggi lihat Allah, surga naik ke tempat tinggi lihat Allah, dan tidak berhenti di situ.
Itulah keabadian. Jadi keabadian itu surga udah nggak enak lagi. Karena apa? Karena enaknya menyaksikan Allah. Maka pulang lagi ke surga nggak enak lihat lagi, enak lagi. Ya seperti begitu. Wa fin nari la yazaluna musafirina min su'udin ila hubud. Kalau di neraka senantiasa dia berjalan dari atas ke bawah, wa min hubud ila su'ud, dari bawah ke atas. Mislu qat'il lahmi fil qadr 'alan nar. Seperti dipotong-potongnya daging digidir di atas api. Kullama nadijat juluduhum badalnahu juludan ghairaha. Ketika kulitnya sudah matang diganti kulit yang lain, yang baru, agar ngerasakan pedihnya. Nanti dibakar lagi, angus, jadi lagi baru lagi, dibakar lagi. Jadi tujuannya hanya untuk merasakan siksanya. Famasamma sukunun aslan, tidak diam sama sekali. Gerak, namanya perjalanan. Balil haraka daimatan, bahkan bergerak terus. Di dunia ini lailan wa naharan wa yata'aqaban, siang dan malam terus beriringan. Fatata'aqabul afkar wal halat, sama dengan pikiran juga dan keadaan terus beriringan, enak nggak enak, enak nggak enak, enak nggak enak, nggak enak. Ya. Wal hayat, dan bentuk, yata'aqabahuma, juga saling bergiliran. Wa tata'aqabul haqaiq ilahiyah alaihima, dan hakikat ilahiyah yang disaksikannya pun di atas semua itu juga bergiliran. Fataratan, ya, tanazzal ala al-ismil ilahi ar-rahim, terkadang turun dalam bentuk nama Allah Rahim, terkadang nama Tawwab, terkadang nama Ghafar, terkadang nama Razak, terkadang nama Wahab. Ya, ngelihat orang bercinta-cintaan, oh itu adalah turun apa? Ngelihat orang berakhlak baik, maksudnya itu lihat itu Rahim, sifat Rahim Allah. Kalau ngelihat orang berdosa kemudian bertobat, sebetulnya yang turun dalam bentuk manzil, dalam bentuk majalah manusia adalah sifat Allah At-Tawwab. Ya, kemudian Allah ampunin dan dia menjadi rajin ibadah dan mendapat hidayah karena Allah Ghafar. Ya, kemudian dia nyari rezeki dapat dan dia memberi rezeki kepada anak buahnya, anak istrinya dan semua. Allah Razzaq. Kemudian mendapatkan sesuatu yang besar, yang agung dari usaha yang kecil, atau ya Allah memberikan sesuatu yang merupakan anugerah besar, Allah Wahhab. Kemudian orang mati, orang kelindes, orang ya tersiksa, Allah Muntaqim. Ya, kita kan pandangan kita orang lu dulu berbuat jelek baik, makanya ketulah kata kita. Enggak ada ketulah, memang itulah turun nama Allah Muntaqim. Ya. Semua adalah ismun lil hadratil ilahiyah, yang turun itu, yang bergerak itu adalah nama dan sifat-sifat Allah. Mestinya kita melihat diri kita ini adalah sebuah definisi tentang Tuhan. Dan makanya hidup diperlukan akhlak itu. Ya. Wahia aidan tanazzal alaik bima indaha minal wahbi wal rizki wal intiqam wat taubah wal maghfirah wal rahmah. Ya, dan juga turun kepadamu. Ya, dari sisi semua itu apa? Wahabnya, yang disebut wahabnya, rezekinya, intiqamnya, taubah tadi di atas itu, maghfirah. Ya, maknawinya itu. Ya, maknawinya. Panuzulun minka 'alaiha bit talab. Ada yang diturunkan darimu ke atasnya dengan talab. Wa nuzulun 'alaika bil atau ada yang diberi. Kita bilang ya Allah turun. Kata kita mah kita itu yang nyengget, yang download, yang nurunin. Gak ada. Memang Allah mau beri, Allah utus dulu sebuah keperluan dan Allah utus dulu sebuah pertolongan, dibuka pekerjaan, dibuka berpikir, kemudian baru dikasih. Ada yang tiba-tiba dapat atau itu. Fa idza kana al-amru ala hadza. Nah, orang yang pikirannya cetek timbul lah. Terus kalau semuanya udah Allah atur, kita mau ngapain? Saksikan itu dari Allah. Kita nggak bisa menyaksikan. Pakai mau ngapain? Bisa nggak itu menyaksikan? Itu Allah. Dan itulah kita diturunkan di bumi. Liya'budun ay illa liya'rifun. Enggak aku. Ya, yang ada gua. Elu sih. Tuh.
Kalau enggak gua, ujung-ujungnya lu sih gara-gara lu. Ya. Dan semuanya sesat. Fa idza kana al-amru ala hadza, ya. Jika perkara itu demikian, jika masalah ini, perkara ini adalah ala hadza, berdasarkan seperti yang semua itu, ya, fayurji'ul abdu tafakkurahu yanzuru fil furqan baina safari alladhi kullifa an yasta'ida lahu wa fi sa'adatuhu ani fil istidad wa huwa as-safaru ilahi wa safaru fihi wa safaru min indah. Ya, maka hendaklah seorang hamba kembali berpikir untuk melihat dua perbedaan antara perjalanan yang dibebankan kepadanya untuk dipersiapkan untuknya, dan di situ ada kebahagiaannya, yakni al-istidad dipersiapkan, bahwa as-safaru ilaihi, berjalan menuju kepada Allah dan berjalan ke dalam Allah dan berjalan dari sisi Allah. Wa hadhil asfaru kulluha, semua perjalanan itu masru'atun lahu, diproyeksikan oleh Allah untuknya. Wa bayna safari ladzi makullifa, perjalanan yang tidak ditaklifkan, an yasta'ida lahu, ya, untuk dia mempersiapkan perjalanan itu, kal masyi fil ardi fil mubah, seperti berjalan di muka bumi ini untuk perkara yang mubah. Wa safar fi tijarati dunya li tasmiril mal, dan perjalanan di dalam berniaga di dunia ini untuk memperoleh tasmir, menginvestkan hartanya. Wa amsalu dzalik, dan seperti itu. Wa kasafari nafsi bidukhul wal khuruj, seperti perjalanan dirinya, masuk keluar, masuk pergi, jauh pulang, ya. Fa innahu min wajhi ghairi mukallaf bihi, itu dari sisi yang tidak ditaklif, wala masyru, dan tidak disyariatkan. Wa inna ma taqtadihi nas'ah, tetapi memenuhi pertumbuhan. Kita itu kehidupan biasa, kita kerja, pulang, makan, minum, tidur, bangun, ya. Warawiri ke sana, itu kan tidak disyariatkan dan tidak dibebankan. Memang begitulah tubuh itu berjalan. Lapar, ya masak gitu. Ya, itu juga sebuah perjalanan. Nas'alullah jamilal aqibati wal afiyah. Kita mohon kepada Allah indahnya semua akibat dari perbuatan kita ini, akhir daripada kehidupan kita ini, dan kita memohon juga indahnya afiyah, ya, keapiahan dari Allah Subhanahu wa taala. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.